Udah Eh, ada tuh. Oke, selamat malam semuanya. Yang ngajar baru dua orang. Kali ini kita masuk ke konsultasi berapa ya? Keempat kayaknya ya. Masuk ke Iya, keempat. eh, eh, kita masuk konsultasi keempat di hari Kamis ini. Jadi seperti biasa, saya Hendra di sini saya bakal nemenin kalian gitu kan. Barangkali dari tugas kemarin gitu ada progres yang belum selesai atau masih terhambat atau ada yang belum apa namanya? Ada yang belum dimengerti gitu. Untuk namanya mungkin Mas Rian. iya. Sama gitu. Karena itu apa namanya untuk kodenya coba kayak biasa kamu kirim ke ini aja ke Gmail. Kode, bentar ya. Ini kodenya yang Intinya Mas yang keluarin, Mas. oh Iya, intinya kalau ini kalau mau kalau mau ini langsung ke Gmail aja. Jadi biar aku gimana aja? Oh ya, biar soalnya aku kan ini maaf saya potong. Ini apa namanya websitenya udah jadi begini, maksudnya eh, ke masukin ke template-nya itu yang ada warna-warninya biar tambah bagus gitu, Mas. Saya uh, kemarin sama hari ini udah coba 5 kali, masih error, nggak bisa-bisa masukin gitu. coba lihat kodenya kode kodenya. Oh itu belum ditambahin ini ya bootstrapnya. Udah Ini tambah bootstrapnya cuman apa namanya dia nggak bisa muncul di sininya. Hmm. uh, coba dikirim ininya apa namanya kodenya. Nanti biar kita presentasiin lewat aku yang share screen. Kayak biasa lewat Gmail. Ntar Oh, aku iya, sambil bentar ya. sambil Yang sambil kemarin aja kali ya bisa ya. iya Yang udah kayak saya biasa kirim. Oh lewat iya. Gmail aja. Kalau Kak Hafsah Dewi barangkali ada yang mau dikonsultasi. Sebentar aku lihat-lihat dulu. Kak Fiona, aku sambil ngabsen ya. Fiona, terus oke, so far baru tiga. Lewat lewat email yang kemarin ya, Mas Rian. Iya, bentar ya. Nanti aku buka kodenya nanti apa share screen nanti kamu ikutin. Kayaknya belum udah selesai nih tarawihnya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Suka Hafsah. Barangkali ada yang bingung. Oke, nanti aku bakal bantu sebisa mungkin. Udah masuk belum Mas Rian? Udah Ya, kekirim? udah saya kirim. Oke, aku buka ya. Eh, Terus saya masih belum pakai yang bootstrapnya itu. Ini bootstrapnya saya kemarin udah kasih contoh-contoh, malah nggak muncul di previewnya. aku ini ya, izin share screen ya. Ya, Yang ini kan, Mas. iya benar-benar masih masih yang itu aja stuck di situ saya. Oke, sih. Berarti ini belum pakai ini ya, yang bootstrap ya? Belum, saya kemarin udah coba. Pas udah coba itu malah error. Enggak, ya. Padahal Kan saya udah copy paste yang dari bootstrapnya. Hmm. kan kemarin ini ya, lewat documents, ini docs, Iya, dokumen itu terus yang ke atas itu. introduction. Ya, Terus
yang Yang ini paling kan, pertama itu. yang ini. Yang ini udah Oh disalin. saya, oh saya yang pertama itu. Bukan. Oh bukan. Iya kan kemarin bilangnya kedua, yang kedua, yang include. Iya. Nah, include tambahin C. Eh, gimana ya? Agak chaos. Nanti berarti langsung ke ini aja ya, langsung ke bootstrap ini tak tak coba hapus dulu ya. Iya. Ini Oh bisa ya langsung dari bootstrapnya ya. iya, jadi nggak usah pakai CSS ini. Kan bootstrap itu dari CSS juga, dia kan frameworknya gitu. Oh saya malah stuck di situ 2 kali. Aduh, di sini ya, Nah, strukturnya saya nggak udah sampai jam berapa nggak ya? bingung Sampai jam sebentar. sampai jam 11 malam kemarin saya kerjain. Oh, oh. Header mana sih? Header. Iya gini, kalau pakai bootstrap itu di apa? Ngambilnya yang di sini buat Oh disalin. link. Ya, kalau ini kan nggak ada apa-apa, ini cuman Iya. ya struktur HTML biasa kan. Ini cuman ada Oh iya. cuman ada judul, terus ini ada tag H1, Halo ini ya. H1 buat ngambilin, iya ngambilin teks heading gitu kan. Nah, ini Ya. nggak ada keterangan keterangan buat ngelink ke bootstrapnya. Nah, ini kan ada link nih, tag link nih. Nah, kalau Oh. tag link kan itu bakal ngelink dari project yang kita buat di laptop. Nah, itu ngelinknya ke platform ini. Dia harusnya pakainya Oh. yang ini. Nah, ini Oh. tinggal disalin aja. Ditaruhnya di sini. Kirain, kirain udah. Nah, terus Belum. sih, Oh. terus sini. Nah, ini kan ada CSS-nya nih karena karena apa namanya? Karena tadi CSS-nya aku hapus kan. Aku coba Ya. lagi ya. Yang chaos ya. Ini saya ikutin yang dari YouTube soalnya. Oh, ini di masa pakai ini. Nah, jadi ini pure ini ya, pure HTML, HTML baru HTML sama ini Bootstrap. Nah, Oh, setelah itu
setelah ini sebentar. Kamu bisa bisa pakai ini komponen ini kan udah kamu udah uh, asumsinya kamu udah ini kan udah pipas yang ini. Ingat ya, Ya. dua bukan satu. Baru Oh, dua iya. di sini. Atau mungkin bisa dicopot saja, tapi nanti uh, rangka HTML-nya kamu salin lagi. Nah, kalau bisa kamu ini ya sambil ngikutin juga dibuka bootstrap-nya terus yang ini disalin linknya. Ini juga script-nya. Hmm. Disalin di dalam ini di head tag head. Tinggal dicopas aja taruh sini. Oh, berarti link sama scriptnya ya di headnya. Heeh. Nah, nanti kamu tinggal disesuaikan aja sama apa namanya sama kerangka HTML kamu. Atau mungkin kamu bisa pakai yang di sini. Oh, Bisa pakai di sini. Ya, tapi misal sesuai sama yang tugas ya. Tapi nanti iya. kan bisa diedit-edit lagi. Jadi kayak gini. Berarti kan misalnya nanti kalau misalnya itunya udah jadi itu cara responsif jadi mobile desktop jadi tablet itu gimana caranya Mas? Biar bisa Kalau macam-macam ukuran. bentar, bentar. Kalau mau responsif, kamu pakai yang breakpoint. Bentar, bentar. Breakpoint gini kan. Kalau Iya, SM itu kan artinya small ya, small. Jadi iya. ini hanya hanya untuk di ukuran ukuran apa namanya smartphone. Nah, ukuran medium ini ukuran tablet. Terus large ke atas ini ukuran desktop. Nah, nanti kamu bisa explore explore lagi untuk apa namanya untuk responsif. Misal gini, biar cara cepet ya. Iya. Lalu remote buatkan saya responsif UI menggunakan subscribe. Jadi deh. Intinya patokannya layout ini kan ini ya sub kategori ya. Layout ini untuk mendukung responsif, terus untuk layout juga. Terus di dalamnya juga ada komponen, misal komponen form. Ini komponen buat buat ini ya, buat formulir. Terus ini ada komponen yang lebih apa namanya, lebih general reguler. Nah, ini kamu bisa buat navbar kayak gini. Ini tinggal Oh, disalin aja nih, tombol-tombol ya. taruh Hmm. taruh sini. Nanti gini ya, ketika kamu buat kerangka itu, ini taruhnya di sini di dalam body. Jadi Hmm. kalau yang head, yang head itu cuman ya itu yang tadi aku bilang buat taruh link sama script. Jadi bukan di apa di bukan campur-campur sama body gitu. Nanti kalau buat style taruh sini juga. Jadi eh kalau bisa kamu ini ya terapin sekarang dulu ya. Iya, ntar ya saya. Dibuka ininya, bootstrap-nya. Terus yang di introduction, terus yang kedua gitu. Oke. Saya coba dulu ya nanti Mas Mas Eh, tanya dulu. Kalau udah bisa nanti saya Nanti tanya aku buat lagi. buat ini, buat case khusus buat kamu tenang. Habis ini tapi habis habis apa namanya? Habis konsultasi habis ini. Nggak ada waktu kan? Nggak ada kesibukan kan habis ini? Ya nggak ada, nggak ada. Oke. Terus aku kan Ya, tanya sama yang lain, barangkali ada kayak ada ini, ada hambatan sama progresnya. Bisa ditanyain. Aku sambil ini ya, sambil absen. Sudah ada Mas Adi. Halo Kak Andra, selamat malam. Ya, halo Mas Adi, gimana? Yang untuk tugas 5 itu outputnya itu seperti apa sih Mas? Karena kan Java ya, beda kayak kemarin kan kita kan bahasnya HTML, CSS, HTML, CSS.
sekarang itu Java. Itu outputnya itu yang diinginkan tugasnya itu yang kayak gimana? Oh, oke. Sebentar. Yang ini kan, yang sesi 5 JavaScript. Ya, betul. Yang ini bukan yang exercise atau tugas yang lain. Soalnya dia aku cek ada ada beberapa tugas dari apa dari sesi 5 ini. Apa yang di exercise aja. Yang maksudnya itu cuma JavaScript kok, full JavaScript atau tambahin CSS atau gimana gitu? Oke, wait, wait. Ini aku lagi buka LMS-nya dari tadi loading terus. Oh ini ya, yang apa namanya? Aduh, ini banyak banget sih. Yang ini bukan yang apa namanya menambahkan komponen e-commerce yang buat daftar produk gitu, yang buat array dari data produk yang isinya nama, harga, deskripsi gitu nggak? Bukan Mas Adi. Atau tugas yang lain? Iya betul mas, yang itu. Oh, oke oke. Jadi ini kan ini ya tugasnya. Saya aku lupa share screen. Ini kan tugasnya menambahkan komponen e-commerce dengan membuat daftar produk menggunakan JavaScript. Nah, di sini kan membuat membuat array data produk yang berisi nama, harga, deskripsi, dan gambar produk. Terus gunakan JavaScript untuk menampilkan produk ini di halaman dengan looping. Nah, jadi bisa dikatakan ini kayak buat ini ya, kayak buat logic dari JavaScript. Nah, nanti dari logic ini kan berupa logic ini berupa looping ya, looping looping dari array data produk. Nah, nanti dari looping ini kayak manipulasi DOM buat menampilkan data di halaman gitu Mas. Nah, di sini keterangannya kan menampilkan produk di halaman. Nah, jadi uh, memanfaatkan manipulasi DOM gitu. Emang agak loncat sih ini. Soalnya masih slide material, tapi DOM-nya di sini. Mhm. Jadi itu Gimana Mas? Gimana? gimana? Gini, aku kasih contoh ya. Ya, boleh. Kelihatan kan ya? Aku mau make sure lagi kelihatan kan? Silakan. Oke. Jadi jadi gini, produk deh. Di sini aku kan buat buat apa tag div ya, tag div dengan kelas produk. Terus di sini kita membuat array namanya produk produk gitu kan. Serah mau pakai cons atau pakai let juga nggak apa-apa. Saya pakai cons aja, aku biasanya pakai cons. Nah, di sini karena array-nya itu kan data produk yang isinya ada nama, ada harga, ada deskripsi, ada gambar produk. Bentar, maaf. Nah, berarti kan ini ya array of object yang berarti di dalam array ini ada objek kayak gini. Nah, gini. Fieldnya, fieldnya itu ada nama, harga.
deskripsi sama gambar. Jadi misalnya asumsikan namanya produk satu kan. Ini field nama. Untuk field kedua ada harga. Harga misalkan harganya 1.000 ya. 1.000. Ini 1.000 pakai ini apa tipe data number. Kalau ini ada apa namanya petik duanya string. Ini untuk field harga. Terus deskripsi, ups, deskripsi tipe datanya string. Asumsikan karena sebagai contoh ya. Asumsikan produk satu gitu kan. Terus untuk gambar, misalkan aku buat gambar namanya foldernya assets ya. Aset, misalkan C mana ya? Gimana ya? Di sini aku naruh taruh gambar satu dengan extensionnya PNG. Gambar satunya ada di folder aset. Jadi asumsikan ini untuk menaruh gambar ini ya, gambar statik yang ada di aset. Jadi gini, assets gambar satu dot PNG gitu kan. Ini untuk arraynya. Di sini saya pakai contoh satu objek dulu. Nanti misalnya aku mau buat apa multiple produk banyak, tinggal di apa samain aja. Misal gini, disalin, tinggal disesuaikan produk 2, produk 2, 3, 3 gini. Lalu kita ngambil ini ya, ngambil apa namanya kelas dari produk. Jadi ini masuknya ke ini ya, DOM manipulasi DOM produk. Untuk ngambil ini apa div dengan kelas produk kita bisa pakai dokumen query selector produk John array data. Nah, ini variable produk ini untuk ngambil apa namanya buat ngambil kelas produk dari tag div ini. Nah, terus gimana buat ngambilinnya? Buat ngambilinnya bisa bisa kita pakai namanya ini for each ini ya. Ini tuh metode atau function dari array. Nah, jadi produk data ini bakal diiterasi dengan menggunakan for each. Iterasi itu ya sama aja kayak melakukan pengulangan. Untuk menampilkan produknya bisa sebenarnya bisa banyak cara sih. Ini kan produk ini nanti bakal ini ya, bakal banyak kayak gini. Misal ini untuk produk satu, ini untuk produk dua, lalu ini untuk produk tiga, gini. Nah, semisal kayak gini kan. Nah, sebelum itu kita buatnya dulu kali. Baik.
A2, produk satu, terus P, produk satu, image, assets, kayaknya besar banget nih. Duitnya tiga. Oke, asumsinya ini ya, ini sebagai data produk, ini hanya sebagai contoh aja. Nanti bisa kalian bisa tambah stylenya bukan Bootstrap atau CSS native gitu kan. Jadi asumsinya setelah di looping hasilnya bisa kayak gini. Nah, karena ini kita menampilkannya lewat JavaScript kan, berarti ini tentunya dihapus kan. Ya, aku hapus dulu. Nah, berarti kan kita harus menampilkan data produk ini lewat JavaScript. Caranya ini. Hmm. Dia bisa pakai apa ya? Pakai HTML mungkin ya. Aku. Oh, ini belum. Nah, tadi aku lupa ini ya, lupa nge apa namanya? Naruh script untuk ini, untuk index.js. Jadi buat ngambil biar apa HTML ini bisa mengandung dari JavaScript-nya, ada logiknya. Jadi diimport dulu lewat sini, lewat script source. Nah, di sini ini ya, apa namanya? Ketika produk data ini iterasi di pakai pengulangan, kayak for each, kan ini ada tiga, ulangnya ada tiga ya, ada tiga buah. Yang artinya pengulangan itu akan dilakukan tiga kali. Jadi dari tiga kali ini produk produk ini produk ini bakal diisi ini tag ini. Ini kan di JavaScript ya, jadi pakainya string. Diisi tiga kali, gitu. Diisi tiga kali. Ini kan kosong ya. Nah, ketika menggunakan JavaScript, ini jadinya isi tiga sesuai yang ada di sini. Tapi ini masih masih hardcode ya. Kan produk satu. Jadi yang ditampil cuma produk satu. Nah, biar datanya itu dinamis, kita bisa bisa ngambil datanya ini. Jadi produk data array itu diulang menggunakan apa ya, diiterasi yang mana setiap data ini itu di apa ya, direpresentasikan sebagai data gitu. Nah, data ini itu dari objek-objek ini. Terus gimana buat mengaksesnya? Buat mengaksesnya kita pakai ini ya, kayak keyword dollar, terus kurung kurung buka kurung tutup, terus data. Nah, buat mengakses misalnya H4 ini buat ini ya nama ya, buat mengakses nama berarti data dot nama, terus buat deskripsinya data deskripsi. Oh ya, aku lupa harganya. Buat harganya data harga tuh. Lalu ketika ini apa ini udah jadi,
Ini kita reload. Nah, data yang ditampilkan jadinya dinamis. Produk satu, ada produk dua, ada produk tiga, gitu. Jadi aku simpulin ya, variabel produk ini buat ngambil tag ini, tag produk ini. Jadi query selector itu harus harus ini ya, harus harus lengkap. Kalau misalnya kelas, berarti pakai titik. Kalau misalnya ID, gini, ini kan ID nih, ID produk nih. Kalau misalnya ID, berarti pakai packer atau kayak sharp, istilahnya programmer itu sharp produk. Itu kalau pakai query selector. Kalau pakai ini class dokumen get element by class name. Wait. Yang salah gak? Ini aja deh. Get element by ID. Nah, kalau misalnya untuk ngambil berdasarkan ID, kita nggak usah nambahin sub karena udah spesifik buat ngambil ID. ID-nya produk. Kalau yang kelas emang biasanya dominannya pakai query selector sih. Kayaknya query selector. Tapi harus lengkap ada titiknya gitu. Nah, terus eh buat menampilkan itu kita pakai apa? Pakai iterasi dari array. Kan ini udah ada arraynya nih buat array produk data. Dan elemennya itu array of object. Jadi array yang isinya ada objek gitu. Isinya ada objek yang mana di sini sesuainya kan harga, nama, harga, deskripsi, dan gambar produk. Jadi fieldnya ada field nama, ada field harga, ada field deskripsi, sama field gambar. Nah, ini namanya array of object. Karena terus array ini kan ada tiga ya, tiga elemen. Berarti panjangnya ada tiga. Kita for each yang isinya ada tiga elemen. Kemudian setiap objek ini direpresentasikan sebagai data. Gitu. Nah, misalnya apa array ini kan ada indeks ya. Indeks awal itu nol, ini satu, ini dua. Kita bisa ngambil indeksnya. Tinggal kayak gini. Jadi ini namanya parameter kan. Parameter pertama itu data buat ngambil, buat merepresentasikan elemen dari array. Kalau indeks itu buat ngambil indeks dari elemen itu. Kemudian ini kan ada tiga elemen ya. Berarti data produk yang ditampilkan bakal ditampilkan sebanyak tiga kali gitu. Nah, untuk menampilkannya pakai ini keyword inner HTML. Inner HTML berarti buat apa ya namanya ya? Memasukkan ini ya, memasukkan HTML tapi via JavaScript. Ya, ini namanya assignment. Jadi kayak gini. Apa ya? Products itu. Cons numbers. Jangan cons, let numbers. Nah, ini kan assignment. Aku kasih tahu sedikit untuk assignment ini buat menambahkan value dari data itu. Misalkan aku ngambil contoh dari numbers ini. Nilainya kan dia nol ya. Nah, kalau aku kasih ini satu, ini sama 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 aja.
kayak gini. Numbers sama dengan numbers tambah satu. Yang berarti kan ini nol ya. Nol tambah satu. Berarti hasilnya satu. Nah, terus ini nambah satu lagi. Sebelumnya kan numbers udah ditambah ya di assignment ya. Nilainya satu. Jadi ini satu tambah satu jadi dua. Nah, case yang ada di sini kan inner HTML ya. Jadi yang ditambah itu value-nya HTML. Jadi kayak gini. Apa ya? Gitu. Saya. Gini deh. Lab data. Nah, jadi sebenarnya ketika selesai melakukan pengulangan yang ada di dalam produk ini, resultnya, hasilnya adalah kayak gini. Tapi kan data yang ditampilkan ini ya dinamis ya. Jadi pada pengulangan pertama, berarti data nama ini adalah produk satu, ini produk, bukan produk, ini harga, terus ini produk satu. Disesuaikan. Berarti kalau pengulangan pertama itu ngambil dari objek pertama, pengulangan kedua diambil dari objek kedua, pengulangan ketiga diambil objek ketiga. Nah, setelah setelah apa namanya? Setelah pengulangan ini sudah berhasil, maka data itu berhasil ditampilkan. Kok nggak nongol? Nah, gini. Ini aku belum nambahin lupa. Data gambar. Oh ya, terus ini namanya ini ya template string. Jadi ada string biasa. Ini petik dua. Ini juga string biasa. Nah, ini template string. Bedanya apa? Kalau template string, ini kita bisa masukin variabel. Tapi untuk masukin variabel kita pakai keyword ini. Dolar, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, ini kan kata nama ini kan variabel nih yang diambil dari setiap objek. Gitu. Gimana Mas? Ada gambaran? Oh ya, terus untuk nambahin style, misal style atau kelas dari Bootstrap, ini bisa langsung ditambahin di sini aja. Misalkan stylenya misalkan kelasnya primary, terus apa ya kayak biasa kayak di HTML ketika nambahin kelas atau style kayak gitu Mas. Gimana? Ada gambaran nggak ya? Aduh, Mas Adi, Yes, udah aman mas, gimana Mas? aman, udah Oh, paham. aman. Oke. Yang kedua itu yang gimana? Oh iya sebentar. Yang kedua ya, yang ini, yang tambahkan fitur filter ya. eh karena ini masih sederhana ya, ini bisa apa namanya? Se, ini loncat banget temanya di sini. Kalau filter filter sederhana itu bisa kayak ini aja sih. Mana sih? Bentar, ini agak agak advance.
produk 2, produk 3. Ini aja. Kita pakai kita pakai input, anggaplah ini apa ya? Filter lah. Nama kelasnya filter. Nah, seperti biasa, aduh, seperti biasa kita ngambil ini ya, tagnya ya, tag filter apa ya, filter search ya, terus dokumen, query selector, filter ini. Jadi ini buat ngambil filter yang ada di sini, kok filter input yang ada di sini. Lalu gimana caranya? Oke, asumsikan kamu udah ini ya, udah belajar tentang event handler yang ada di DOM. Caranya buat kita nambahin event handler itu add event listener. Nah, nah di input itu ada namanya eventnya ini, ada namanya change atau on change. Jadi ketika ini kita kasih ini action, ini kan kita lagi ngetik ya. Nah itu kita namanya ngasih event, namanya event change atau on change. Lalu dari ketikan itu kita ngambil value-nya. Kita ambil value-nya ya, coba ya. Buat ngambil value-nya, ini event dot target dot value. Jadi ini buat ngambil value yang ada di input ini. Kita lihat ya. Oh, belum ini. Nah, ketika kita ini klik, terus kita keluar dari search-nya, apa dari inputnya. Nah, ini akan menampilkan value-nya kayak gini. Menampilkannya kan pakai console log. Nah, buat ngambil value dari data yang diinputkan itu pakai target value, event target value. Dan nama eventnya adalah change. Kan kita ketik nih, nah itu namanya event change. Nah, untuk menambah eventnya kita pakai add event listener. Jadi lakukan, ketika kita ngetik, nanti bakal didengar sama event ini. Nah, terus konteksnya kan ini ya, filter data ya. Caranya bisa apa ya, CC. Oke, bisa biar gampang, kita definisikan value-nya ya. If, event dot target dot value. Ini value dari inputnya. Nah, buat ngefilternya, sih, nah, kita ini aja ya, salin aja. Sebenarnya nanti bisa pakai function juga sih, tapi itu agak lama. Nah, ini kan konteksnya memfilter ini ya, filter data produk. Nah, sebelum di ini, sebelum ditampilkan, kita filter dulu namanya filter. Terus kita ambil datanya.
Yang mana data ini kan merepresentasikan objek ya. Data. Nah, data. Kita mau ngefilter apa? Misalkan filternya by name ya, by nama. Data dot nama. Nah, buat apa nyari yang sesuai itu pakai dua sama dengan atau tiga sama dengan juga nggak apa-apa. Nah, ini kita ngefilter dasarkan yang diinput. Asumsikan, asumsikan ini ada tiga produk ya. Kita mau ngambil produk tiga. Produk tiga. Oh, ini malah ini ya, membuat baru sebentar. Oke. Sebelum ditampilkan, berarti produknya itu dikosongin dulu. Jadi gini, ini input input filter. Ketika user nge-input teks, nanti bakal value-nya diambil lewat event target value. Nah, event target value ini kita definisikan di variable value gitu. Nah, terus untuk memfilter kita ini dulu kan sebelumnya udah ditampilkan nih. Kalau ini nggak dikosongin nanti produknya data yang ditampilkan itu kayak apa ya? Kayak nimpa gitu, kayak mereplace setelah banyak. Jadi ini dikosongin dulu. Setelah itu produknya itu difilter. Kita filter berdasarkan yang diketik. Jadi misalkan ketiknya itu produk tiga, produk tiga ya. Jadi kita cari nih di produk data nih, di arraynya nih. JavaScript tolong saya buat memfilter array produk data yang mana data namanya itu sesuai sama dengan value yang diinput. Jadi misalkan yang diinput itu produk tiga, jadi nanti yang diambil cuman produk produk tiga aja. Jadi nanti ini bakal kayak gini kosong. Jadi cuman ada satu doang. Misalnya yang diinput itu produk satu, ini juga jadi kosong. Jadi hanya produk satu aja. Nah, ketika yang diambil misal produk satu atau dua atau tiga, itu tinggal ditampilkan deh. Karena cuma satu, berarti kan pengulangannya cuma satu kali ya. Pengulangannya cuma satu kali. Berarti yang ditampilkan ini jadinya tiga apa satu doang. Atau mungkin eh produk ya produk satu deh. Produk satu satu. Tapi ini ada isu nih. Misalnya dikosongin hilang. Karena ini lumayan kompleks ya. Jadi hilang. Caranya mana ya? Aku buat ini deh, buat function dulu. Fungsinya tampil data. Jadi ini function buat nampilin data kan. Jadi ini nggak usah wait, function filter data. Jadi ini untuk nampil data kayak biasa tadi. Nah ini untuk filter filter ini apa namanya data. Tapi karena ini terpisah ya. Jadi harus caching harus dioper lewat
parameter kayak gini, value. Jadi value ini diambil dari parameter. Terus gimana implementasinya? Kita tinggal panggil aja fungsinya filter, filter data, dan parameter yang diinput tuh value. Nah, ini cara gampangnya kalau pakai function. Jadi kalau pakai function nanti bisa function ini bisa dipakai di mana aja. Nah, jadi kayak gini. Ketika ngefilter, event value-nya udah diambil. Nah, terus untuk memfilter kita panggil functionnya. Nah, ini kan nggak muncul nih, nggak muncul karena functionnya nggak dipanggil. Jadi aku taruh sini aja. Nah, ini kan berarti tampil data, panggil ya function tampil data. Nah, terus kita pengen tahu nih gimana hasilnya dari function filter data. Misalkan produk satu, kita enter. Nah, produk satunya berhasil nih. Berarti function ini sudah jalan ya fungsinya. Terus, tapi ketika ketika apa namanya? Ketika ini kosong, nggak ada yang ditampilin. Caranya gimana? Nah, caranya kayak gini. Kalau value-nya kosong, bisa kayak gini. Ini kan string kosong nih. Atau bisa kayak gini. Pakai Q, apa namanya? Pakai tanda seru. Berarti tanda seru ini buat apa? Buat tahu true atau false. Kayak gini aja deh. Jadi kalau kalau yang di input kosong, kita tampil data. Eh, jadi nggak ya? Sebentar. Produk satu. Aku ngefilter produk satu. Kalau kosong, enter. Nah, tampil lagi. Misal produk tiga. Aku ngefilter produk tiga. Berarti expect-nya yang ditampilkan adalah produk tiga. Enter. Oke, produknya berhasil ditampilkan. Terus misal produk doang, nah nggak ada karena nggak ada produk doang. Terus misalnya kosong, nah ini berhasil ditampilin, berhasil di refresh balik ke awal. Itu sih, emang agak 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 challenging ya. Aku juga bingung soalnya di sini apa udah masuk agak agak challenge gitu kira-kira Mas. Atau mungkin ini logiknya mau di ini ya ditiru. Gimana Mas? Tadi ada gambaran nggak ya? Aduh, aku maaf ya, aku lagi nggak fit soalnya. Ya, tadi ada mulai ada gambaran nggak ya? Udah mas. Atau mungkin bisa pakai logiknya aku buat buat ada buat contoh aja, buat nge-compare sama punyanya Mas Adi. Kalau aku sih nanti rencananya mau pakai push, looping sama eh, if else sih. Gimana Mas? Ada i plus plus. Si plus plus. Udah jadi mas. Ya udah gitu aja. Nanti aku belajar lagi. Oke. Tapi kalau misalnya pakai contoh logiknya aku bisa ini sih bisa dipakai ini buat buat bahan belajar aja. Coba lihat yang indeks mas. Gimana? Yang HTML. Yang mana? Ini? Indeks HTML, HTML. Oh, HTML. HTML kayak gini aja sih. Jadi ini tag input ya. Tag input aku pakai buat ngefilter karena kan judulnya filter sederhana ya. Ya udah aku pakai ini aja deh. Nah, ini pakai kelas filter. Kelas filter ini ya bukan
ini bukan buat styling sih. Di sini aku bukan tak pakai styling, tapi aku pakai buat manggil di JavaScript di sini. Nah, untuk produknya di sini juga bukan buat styling, ini buat manggil doang di JavaScript yang mana nanti bakal ditampilin produknya di dalam ini. Sini. Gini doang sih, Mas. Nanti Oke, buat oke. buat apa? Buat styling bootstrapnya bisa bisa di sini juga. Mana? Nah, sini atau di sini. Sini. Oke, sudah saya screenshot kok, Mas. Oh, mau screenshot? Ya udah sini. Atau mau ini tak kirim kodenya. Nanti aku mungkin tak coba ini ya. Tak coba aku post ke GitHub. Oh ya, jadi kayak gini Mas. Apa ya? Rencananya tuh aku pengen buat video tutorial kan. Video tutorial biar ya biar teman-teman paham aja sih. Jadi nanti apa dari tutorial ini kayak apa ya bisa dilihat-lihat ulang. Jadi bisa buat belajar. Ya case-nya kayak gini. Nanti aku pertama paling tentang Git, tentang GitHub, tentang HTML, CSS, atau mungkin Bootstrap atau framework lain. Terus tentang logic-logic kayak gini. Paling gitu sih. Tapi aku Itu kalau mulai startnya paling Jumat malam besok. gitu. Ini Itu kalau live mau, kan? Hah? Enggak, gue nggak live. Ya YouTube biasa. Oke. Nanti kirim aja di grup ya, Mas, biar bisa dilihat juga sama teman-teman. Oke. Ini kalau mau di ini CSS, SS aja. Oke, Mas. Thank you. Oke. Maaf ya kalau kalau aku lagi nggak ini, lagi kurang fit. Yang lain barangkali ada yang bingungan, teman-teman. Mas Rian, maka ada kendala. Aku sambil ini ya absen. Ini ke Ya ini saya masih penasaran. Oke, tenang aja Mas. Kamu kamu udah masuk case khusus saya. Aku aku benar aku absen benar. Mas Ardan, Mas Fiona. Kok Mas Fiona? Kak Fiona. eh Kak Niko. Oh iya, tapi tadi suaraku jelas nggak ya Mas Adi buat ngejelasin? Soalnya rencananya aku mau pakai mic sih. Maksudnya kalau outputnya ini kurang jelas, aku mau ganti mic gitu kan. Jelas sih, tapi kalau ada mic ya lebih baik lagi. Oh, oke. Siap. Sekalian Tapi ini juga emang, sih. tapi Hah? emang gini, dari PHP, CSS, langsung JavaScript. JavaScript itu enggak beberapa kali ya, cuma satu tok. Padahal yang paling susah itu JavaScript aslinya. Iya, betul. Karena apa ya? Beberapa developer atau programmer itu yang bilang rata-rata bilang kalau JavaScript tuh bahasa aneh gitu kan. Bahasa aneh. Kok bisa gitu kan? Ini hasilnya ini gitu kan. Makanya emang susah sih JavaScript. Nah, teman-teman di lapangan kerja sekarang itu paling untuk web developer ya, yang paling sering dibutuhin itu ya PHP sih. PHP nanti habis PHP nanti loncat ke framework kan, ke Laravel. Ya paling Laravel, database-nya ya paling MySQL itu. Nah, JavaScript ini kan front end ya. Kalau PHP itu back end. Kalau JavaScript ya emang susah sih belajarnya. Tapi kalau kalian ya pun kan jam terbangnya tinggi, di trial error terus, lama-lama lama-lama apa namanya cepat mengerti. Tapi di Indonesia di lokal, eh demand-nya
dim ya demonnya itu tentang ini sih, banyak kan Laravel gitu kan. Itu itu back end, tapi itu sekarang udah di generalisir sebagai web developer gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk belajar JavaScript. Aku juga dulu belajar pertama JavaScript sih, emang bikin pusing. Jadi gitu mainnya tuh logic-logic gitu kan. Kayak tadi nah, buat di function dulu, terus fungsinya dipanggil sini, panggil situ. Makanya aku ada inisiatif kan. Aku nanti pengen tak tak apa? Tak buat video di YouTube tentang logic-logic JavaScript tadi yang aku jelasin. Satu, dua, tiga. Hmm, Oke, gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Mas Rian gimana? Pasti belum ini nih saya. Oke, sebentar. Yang Ya. lainnya gimana? Ada yang mau tanya nggak? Maksudnya kalau nggak mau aku akhiri nanti biar aku eh, komentar Mas Rian dulu. Soalnya takutnya ada kesibukan lain. Ada yang mau ditanyain? Ada aku absen juga soalnya. Weh, kayaknya nggak ada ya. Ya, yaudah sekian untuk konsultasi hari ini ya. Terima kasih buat yang mau hadir. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa, Waalaikumsalam. teman-teman bisa live. Nanti besok aku buat YouTube video tutorial. Oh iya, maaf Mas.